Pertengahan Juli kemarin tuh ada berita positif gitu. S&P memberikan rating outlook stable untuk Indonesia gitu. Ini mungkin nih bagi pelaku pasar nih jadi satu sentimen positif atau bagaimana Mas Genta melihatnya? It's a good news, but not the only news ya. Okay. Nah, setidaknya ada key message dari hasil S&P tersebut ya. Pertama, S&P itu memberi konfirmasi bahwa fundamental Indonesia itu masih cukup kuat, which is ini sangat-sangat positif. Saya sependapat, yield saat ini lebih menarik ketimbang yield setahun lalu. Saya masih melihat bahwa pasar obligasi Indonesia itu masih menawarkan peluang yang sangat menarik untuk beberapa tahun ke depan. Jadi, ketimbang kita melakukan market timing, sebaiknya kita membangun portfolio yang memiliki return dan resiko yang lebih terukur serta terdiversifikasi. Halo, selamat datang di podcast Bareksa Insight bersama saya Hanum Kusuma Dewi. Kali ini kita kedatangan tamu dari Sinarmas Asset Management. Beliau adalah Genta Wira Anjalu, CIO dari Sinarmas Asset Management. Halo Mas Genta, apa kabar? Baik, Mbak Hanum, apa kabar? Baik juga. Terima kasih ya. Kita beberapa bulan lalu, Mas Genta juga hadir di podcast kali ini. Iya, betul. Tapi sekarang sudah banyak dinamika yang terjadi dan kita akan membahas kondisi yang terbaru. Jadi kita lihat nih, Mas Genta, beberapa bulan terakhir nih, ya ketidakpastian masih banyak gitu ya. Terus dari global ataupun domestik gitu. Tapi di tengah situasi tersebut, ini dia, pertengahan Juli kemarin tuh ada berita positif gitu. S&P memberikan rating outlook stable untuk Indonesia gitu. Ini mungkin nih bagi pelaku pasar nih jadi satu sentimen positif atau bagaimana Mas Genta melihatnya? It's a good news, but not the only news ya. Okay. Nah, setidaknya ada key message dari hasil S&P tersebut ya. Pertama, S&P itu memberi konfirmasi bahwa fundamental Indonesia itu masih cukup kuat, which is ini sangat-sangat positif. Nah, yang kedua, ini bisa menambah confidence investor global terhadap Indonesia. Nah, tapi kita juga harus catat, bukan berarti semua resiko itu hilang. Nah, kita juga harus melihat bagaimana perkembangan BI rate ke depannya, bagaimana perkembangan dari The Fed, dengan Fed rate-nya seperti apa, dan juga bagaimana fiskal kita. Nah, kesimpulannya adalah, rating itu adalah validasi terhadap fundamental kita. Tapi bukan jaminan bahwa pasar akan selalu naik jika ratingnya stabil. Oke. Dari perspektif fund manager sendiri ya, keputusan lembaga pemeringkat untuk memberikan outlook stable ini gitu ya, ini benar-benar mempengaruhi keputusan investasi atau Mas Genta melihatnya sebagai sentimen pasar aja? Ya, jadi memang rating itu seperti konfirmasi dari fundamental ya. Tapi sekali lagi, fund manager itu tidak membeli obligasi karena rating berubah atau tidak. Tapi karena memang valuasinya menarik. Nah, kami melihat kondisi saat ini, pertama secara valuasi memang cukup bagus. Lalu kita juga harus melihat bagaimana kondisi makronya, lalu kita juga melihat bagaimana kondisi likuiditas yang ada saat ini, dan tentu kita melihat bagaimana opportunity kita bisa memanfaatkan kondisi yang terjadi akhir-akhir ini. Jadi rating itu kalau kita lihat memang hanya salah satu input. Kita harus melihat bagaimana kompleksitas yang terjadi pada market akhir-akhir ini ya. Baik itu dari segi global, baik itu dari segi domestik, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan situasi ketika volatilitas itu terjadi, maka akan terjadi sebuah opportunity di situ. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan tersebut dengan cara membangun portfolio yang cukup kuat dan tahan banting terhadap volatilitas tersebut. Oke, nah selain keputusan S&P tersebut gitu ya, tadi Mas Genta juga sebutkan melihat faktor fundamental gitu dan ada indikator makro, itu apa saja sih yang dilihat? Ya, jadi memang selain S&P rating tersebut, kita juga melihat ada 3 indikator penting ya, seperti pertama BI rate. Nah, tentu bagaimana pergerakan BI rate itu akan mempengaruhi bagaimana pergerakan yield dari obligasi kita tersebut. Kita juga harus melihat bagaimana SRBI bergerak. Dan yang paling penting adalah kita juga harus melihat bagaimana pergerakan rupiah. Karena kalau kita lihat saat ini BI itu menjaga rupiah itu dengan BI rate ya, salah satunya ya. Jika memang rupiah itu kondisinya bisa stabil, BI rate itu bisa lebih dipertahankan, tentu yield 10 tahun juga akan lebih tetap terjaga. Nah,
Mungkin tambahannya juga kita harus melihat bagaimana eksternal itu bergerak. Eksternal itu bergerak melihat bagaimana kondisi oil, bagaimana kita juga melihat kondisi US Treasury, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap foreign flow kita. Nah, kesimpulan itu memang yield 10 tahun itu sering menjadi ringkasan dari ekspektasi pasar. Dan dari hal tersebut kita bisa menjadi sebagai suatu kompas untuk kita bergerak membangun durasi kita, membangun portfolio kita agar kita bisa menghadapi dan melihat bagaimana volatilitas itu bisa menjadi sebuah opportunity. Oke, tadi Mas Genta sebutkan faktor nilai tukar gitu ya. Kita lihat rupiah terhadap US dollar juga terdepresiasi gitu ya. Betul. beberapa bulan belakangan ini. Nah, ini pengaruhnya terhadap obligasi itu seperti apa? Ya, jadi memang rupiah ini adalah confidence investor ya. Ketika rupiah itu stabil, itu biasanya foreign investor akan cukup nyaman karena mereka akan berhitung. Jika mereka masuk mendapatkan yield 7% sementara mereka mengalami pelemahan rupiah itu lebih dari 7%, maka mereka akan berhitung, mereka akan bisa negatif secara return. Nah, jadi ketika rupiah itu stabil, foreign sudah nyaman, itu ada kecenderungan yield bisa mengalami penurunan dan harga obligasi naik. Jadi, secara kesimpulan, yang berubah seringkali bukan kualitas obligasinya ya, tapi persepsi terhadap resiko Indonesia itu sendiri. Oke, jadi sangat penting ya persepsi asing ini ya. Nah, terus analis tuh melihat pasar obligasi mulai menarik karena kita lihat tuh yield itu sekarang mulai stabil di kisaran 7% ya untuk yang 10 year gitu. Betul. Nah, kalau dari Mas Genta sendiri sependapatkah atau kenapa ini yang menjadi pandangan ini? Saya sependapat, yield saat ini lebih menarik ketimbang yield setahun lalu. Nah, kenapa? Carry lebih tinggi, valuasi lebih menarik, dan kalau kita masuk tentu ketika yield itu mengalami penurunan, ada potensi capital gain. Tapi message dari saya adalah lakukan investasi secara bertahap. Karena dalam investasi untuk dari kami sendiri, kami tidak mengejar market timing, tapi kami membangun portfolio yang tahan banting. Oke, portofolio ya ini mungkin boleh disebutkan. Sinarmas kan punya produk reksadana tuh ada beberapa yang tersedia Betul. di Bareksa nih ya, terutama yang pendapatan tetap tuh favoritnya investor lah gitu, kayak Dana Mas stabil, Dana Mas stabil, Dana Mas pasti Simas Syariah pendapatan tetap. Nah itu tuh, bagaimana nih komposisi portofolionya dari produk-produk tersebut? Ya, gimana kita menentukan portfolionya? Pertama kita harus melihat bagaimana makronya dulu. Jadi kita melakukan pendekatan secara top down, kita melihat bagaimana kondisi makro. Setelah itu kita akan melihat bagaimana makro ini akan mempengaruhi suku bunga atau interest rate. Dengan ekspektasi suku bunga kita sudah perkirakan, tentu kita akan mengukur bagaimana kita menentukan durasi dari portfolionya. Nah, setelah itu kita akan menentukan alokasi berapa untuk government bond dan berapa untuk corporate bond. Setelah itu kita akan menilai secara kreditnya. Lalu kita akan lebih fokuskan juga untuk liquidity. Karena dalam pengelolaan portfolio, liquidity itu menjadi salah satu yang terpenting. Kita tidak bisa melihat bagaimana ke depannya itu market akan bekerja. Tentu dengan adanya liquidity kita memiliki buffer atau suatu cushion ya untuk bantalan. Jika memang ada koreksi, kita bisa mengambil lagi portfolio, atau jika memang ada redemption dari nasabah, kita bisa menyediakan likuiditas tersebut. Jadi bagaimanapun juga untuk menjaga keseimbangan tersebut, kami tidak mengejar return tertinggi, tapi return yang berkelanjutan. Jadi dengan kondisi sekarang nih ya, yang terbaru ini, nah strategi pengelolaannya itu apakah lebih defensif atau mengejar peluang gitu? Kita menyebutnya seperti selectively constructive ya. Jadi bukan all in, tapi bukan juga nunggu-nunggu terus. Tapi kita masuk secara bertahap dan masuk secara selektif. Sekali lagi, kita ini tidak bisa menentukan market timing yang sempurna. Tapi kita bisa membangun portfolio yang bisa memberikan return yang lebih berkelanjutan dengan resiko yang lebih terukur. Mas Genta, bagaimana menjaga keseimbangan antara imbal hasil dan risiko dalam kondisi pasar yang cepat berubah seperti sekarang? Ya, memang ini adalah intinya pekerjaan seorang fund manager ya. Return selalu bisa dicari ya, tapi return yang konsisten dengan risiko yang terkendali ini jauh lebih sulit.
Nah, karena itu kami selalu menjaga namanya diversifikasi ya. Terus kita juga melakukan durasi secara aktif. Kita juga memilih issuer dengan kredit yang cukup baik. Dan kita juga memastikan bahwa portfolio ini tetap liquid. Oke, dengan kondisi pasar saat ini ya, bagaimana positioning dari reksadana pendapatan tetap yang dikelola oleh Sinar Mas Aset? Nah, saat ini kami melihat kondisi pasar justru malah membuka peluang yang lebih baik ya dibandingkan beberapa waktu yang lalu. Yield yang lebih tinggi membuat prospek carry income ini menjadi lebih menarik. Nah, karena itu positioning kami ini adalah memanfaatkan peluang secara bertahap sambil tetap disiplin dalam pengelolaan portfolio atau selectively konstruktif. Oke, nah ini kan karena pendapatan tetap ini kan punya risiko lebih tinggi daripada reksadana pasar uang ya. Betul. Jadi mungkin ya dari sisi likuiditas pasar uang lebih tinggi. Tapi bagaimana investor seperti apa sih yang cocok untuk investasi di reksadana pendapatan tetap? Jadi memang kalau secara risk profile untuk reksadana pendapatan tetap itu di atas reksadana pasar uang dengan time horizon yang biasanya lebih panjang ketimbang reksadana pasar uang tapi di bawah reksadana saham. Bisa dibilang kalau reksadana fixed income itu lebih cocok untuk investor dengan yang investor long horizon itu adalah pendek menengah ya. Jika mungkin reksadana pasar uang adalah pendek, kalau yang fixed income itu lebih pendek menengah. Seperti itu. Oke, nah mungkin pengalaman ya nasabah atau smart investor Bareksa melihat kinerja di tahun-tahun sebelumnya, reksadana pendapatan tetap itu memberikan return setahun tuh bisa 9%, 10% gitu setahun gitu. Yeah. Nah, dengan kondisi sekarang gitu ya, ekspektasi yang realistis untuk reksadana jenis ini nih berapa gitu? Jadi kalau saya melihatnya bahwa return itu mengikuti kondisi market ya. Hari ini yield bisa lebih tinggi, prospek mungkin juga lebih baik, tapi kita tidak bisa menjanjikan angka tertentu. Yeah. Jadi ukurannya itu bukan ketika misalnya, oke, angka 9-10% itu menarik, atau seperti apa, karena sifatnya tidak absolut, melainkan relatif. Dalam kondisi suku bunga yang rendah, mungkin untuk return sekitar 5-6% itu sudah cukup menarik, ketika mungkin suku bunga deposito mungkin hanya sekitar 2-3%. Tapi ketika suku bunga itu dalam kondisi tinggi, contoh misalnya kondisi deposito itu bisa di atas 10%, maka ketika kita bisa menghasilkan hanya 9% atau 10%, ya kurang menarik. Jadi sekali lagi, menarik atau tidaknya itu sifatnya relatif, bukan absolut. Oke, berarti di kondisi ini mungkin ada sedikit penyesuaian gitu ya kalau dibandingkan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Gitu ya. Yeah. Nah, kalau untuk smart investor gitu ya, mungkin perlu melihat kondisi pasar juga. Salah satu aja deh, pilih satu indikator yang perlu diperhatikan gitu ya, ketika mau berinvestasi dalam beberapa bulan ke depan ini. Mungkin satu indikator yang terpenting ya tentu kita lihat adalah benchmark kita sendiri, yaitu SUN 10 tahun ya. Karena SUN 10 tahun itu sudah mencerminkan bagaimana pergerakan BI rate, bagaimana penilaian dari investor terhadap kondisi fiskal kita, bagaimana foreign flow itu keluar masuknya asing ya di Indonesia, sama persepsi terhadap resiko Indonesia itu sendiri. Banyak yang melihat bahwa salah satu untuk menilai kondisi makro suatu negara cukup melihat bagaimana kondisi obligasi pemerintah mereka. Disitulah berbagai faktor tercermin dalam yield 10 tahun tersebut. Apa pesan Mas Genta untuk investor yang masih menunggu kepastian nih sebelum memulai berinvestasi di reksadana khususnya pendapatan tetap? Ya, dalam pengalaman saya ya, pasar itu hampir tidak pernah memberikan kepastian. Kepastian yang terjadi di pasar adalah ketidakpastian itu sendiri. Jadi kalau menunggu semua berita itu menjadi positif, biasanya harga aset itu udah naik lebih dulu ya. Nah, justru ketika volatilitas itu terjadi dan masih tetap tinggi, tapi fundamental kita juga masih cukup baik ya, itu adalah peluang investasi yang biasanya mulai muncul. Nah, karena itu saya selalu menyampaikan kepada teman-teman investor ya, jangan mencoba mencari waktu yang sempurna untuk masuk pasar. Lebih baik mulai secara bertahap, lakukan diversifikasi, dan sesuaikan dengan tujuan investasi masing-masing. Oke Mas Genta, silakan closing statement
untuk Smart Investor Bareksa? Ya, saya percaya dalam investasi, waktu di pasar jauh lebih penting daripada mencoba menebak waktu pasar, waktu masuk pasar itu sendiri ya. Volatilitas memang tidak nyaman lah buat investor ya, tapi justru di periode seperti inilah fondasi return jangka panjang itu bisa mulai dibangun. Nah, selama investor itu memiliki horizon waktu yang tepat, melakukan diversifikasi, dan tetap disiplin, itu kuncinya ya. Saya masih melihat bahwa pasar obligasi Indonesia itu masih menawarkan peluang yang sangat menarik untuk beberapa tahun ke depan. Jadi, ketimbang kita melakukan market timing, sebaiknya kita membangun portfolio yang memiliki return dan resiko yang lebih terukur serta terdiversifikasi. Oke, jadi kuncinya itu ya, portfolio, diversifikasi, dan konsisten juga untuk investor. Dan jangan lupa investnya di Sinarmas bersama Bareksa. Oke, wah super sekali nih diskusi kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman Smart Investor Bareksa. Itu tadi diskusi kita bersama Sinarmas Asset Management. Sampai jumpa di podcast Bareksa Insight berikutnya. Bareksa Insight.